Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Seorang muslim pasti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu merupakan kewajiban di dalam agama yang tidak sempurna iman seseorang melainkan dia wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan cinta Nabi di atas cinta semua makhluk yang ada. Ini sebagaimana ditegaskan Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman. Artinya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada semua manusia yang ada. Bahkan wajib seorang muslim lebih mencintai Nabi SAW daripada mencintai dirinya sendiri. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada Nabi, La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, kau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi apapun kecuali diriku sendiri. Yakni Umar ibn Khattab lebih mencintai dirinya daripada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai aku lebih kau cintai bahkan daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar Ibn Khattab meralat ucapannya. Beliau mengatakan, wallahi la anta al'an ahabbu ilayya hatta min nafsi. Kalau begitu wahai Rasulullah, mulai sekarang aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri. Barulah kemudian Nabi mengatakan, Al-an ya Umar. Sekarang baru benar keimananmu. Maka seorang muslim, dia ini mencintai Nabi SAW merupakan perkara yang wajib. Dan bahkan merendahkan Nabi, mencela Nabi SAW itu merupakan kekufuran. Pelakunya bisa keluar daripada agama Islam. Mengolok-olok Nabi, bercanda dengan atas nama Nabi SAW bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Di zaman Nabi SAW, mereka mencela Nabi, mereka mencela para sahabat-sahabat Nabi. Allah kemudian menurunkan firman-Nya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan nabinya, kalian bersenda gurau, alias kalian memperolok. La ta'tadhiru, sudah jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari uzur. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka tidak ada seorang muslim pun yang dia tidak mencintai Nabi SAW. Itu merupakan sebuah kewajiban di dalam agama. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi SAW sebagaimana yang tadi kita sebutkan merupakan kewajiban. Disebabkan karena seorang muslim itu dia telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Salah satunya adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antara makna kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Konsekuensi dari syahadat syahadat Muhammadun Rasulullah adalah membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Nabi, mentaati apapun yang diperintahkan oleh Nabi, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Nabi, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi SAW. Maka ini merupakan bukti bentuk cinta kepada Nabi SAW yang wajib dijalankan oleh setiap mukmin. Kemudian seorang muslim dia itu pasti meyakini bahwa Nabi SAW ini adalah afdalul khalqi 'ala Allah, afdalul khalqi 'alal itlaq. Beliau ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya, afdalul khalqillah 'alal itlaq. Sebaik-baik atau semulia-mulianya makhluk yang Allah ciptakan secara mutlak. Bahkan melebihi para malaikat. Sebagaimana datang dalam riwayat Al-Hakim dari Abdullah bin Salam, dia mengatakan, ma khalaqallahu khalqan
akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Salam, Allah tidak pernah menciptakan suatu makhluk pun yang lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, wala Jibril wala Mikail. Bahkan Jibril dan Mikail itu tidak lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Salam, wala Jibril wala Mikail. Iya, bahkan Jibril dan Mikail itu tidak lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah manusia yang paling afdal di sisi Allah, yang tidak ada seorang makhluk pun yang menyamai kedudukan beliau. Oleh karenanya beliau dikhususkan dengan beberapa perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah asy-syafa'atul uzma, yaitu syafaat Nabi SAW. Dikala semua nabi dan rasul ketika itu di padang mahsyar tidak mampu untuk memberikan syafaat. Nabi Adam tidak mampu, Nabi Nuh tidak mampu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada manusia. Kemudian Nabi SAW dimuliakan oleh Allah dengan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia. Maka Nabi SAW adalah afdalu khalqillah alal itlaq, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kemudian, apa tanda cinta Nabi SAW? Karena tadi kita sebutkan semua muslim pasti mencintai Nabi. Tapi apa tanda seseorang itu mencintai Nabi SAW? Semua orang bisa mengklaim, bisa mengaku-ngaku. Seperti kita misalnya, kita mengaku-ngaku ini tanah saya. Bisa semua orang ngomong kayak gitu, mudah. Ini milik saya, ini tanah saya, ya ini kepunyaan saya. Ngomong tok bisa. Tapi setiap orang yang mengaku-ngaku, wajib dia mendatangkan bukti pengakuannya. Ya, kullun yadda'i waslan bilailah. Sebagaimana ungkapan, semua orang ngaku-ngaku punya hubungan spesial dengan Laila. Ya, tapi harus dibuktikan pengakuannya tersebut. Nah, maka sama dengan cinta Nabi SAW itu harus dibuktikan. Nah, bukti cinta Nabi SAW adalah ittiba, mengikuti Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Maka sungguh Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka semua yang ngaku cinta kepada Allah wajib untuk mengikuti Nabi. Demikian juga yang ngaku cinta kepada Nabi SAW, maka bukti dia cinta kepada Nabi adalah dia ittiba, mengikuti Nabi SAW. Dia tidak boleh mendahulukan pendapat siapapun di atas ucapan Nabi SAW. Itu bukti cintanya dia. Ketika dibacakan hadis Nabi SAW, kalau memang dia mencintai Nabi, dia tunduk dengan ucapan Nabi tersebut. Ya, dia benarkan ucapan Nabi SAW. Bukan seperti orang-orang. Ketika dibacakan hadis Nabi, disampaikan hadis Nabi, justru hadis Nabi dilempar, yang diambil adalah ucapan fulan, fulan, dan alan. Ini menandakan dia ini hanya ngaku-ngaku cinta kepada Nabi, namun hakikatnya dia tidak mencintai Nabi SAW. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.